Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ulangi sekali lagi karena jawabannya kurang bersemangat. Saya tidak tahu apakah sudah makan atau belum. Tapi sepertinya dari tadi duduk-duduk di sana. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu, tuan rumah selaku kedua orang tua, kedua mempelai yang hari ini berbahagia, yang kita hormati dan cintai kedua mempelai adik kita Reval dan Erina yang pada siang hari ini bagaikan raja dan ratu. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah, cinta hidup dan semati. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak panjang hikmah pernikahan yang kami sampaikan. Adapun judul ceramah yang kami sampaikan yaitu bagaimana kita membangun keluarga yang harmonis, baik di dunia dan insya Allah nanti kelak sampai di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai membangun keluarga harmonis ini perlu didasari dengan yang pertama-tama kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik kita Reval yang tengah berbahagia pada siang hari ini, begitu juga Erina, bahwa yang harus kita dasari di dalam membangun keluarga itu adalah bagaimana kita membangun keluarga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tahu, seseorang kadang-kadang sudah berpacaran bertahun-tahun tetapi nanti jodohnya belum tentu pacarnya. Karena jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu riolota monil lutu masuwajo tatepa rewo mua tosifiototo. Artinya walaupun kemana kita pergi ke belahan dunia ini, kalau nanti akan tinggal di satu, maka akan bertemu dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang menginginkan. Kadang-kadang kita menginginkan orangnya ini tetapi nanti yang terjadi bukan yang kita inginkan. Di dalam lagu dijelaskan dalam sebuah syair. Tidak apa-apa ya, dinyanyikan sedikit. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit
langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Kau jadikan saksi cinta, hanya Allah yang maha cinta. Jadi kalau kita ingin bahagia, tidak ada masalah baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, maka cinta harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya aman dunia. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin membangun keluarga harmonis, harus kita bisa saling mengingatkan di dalam ibadah. Jadi rival harus saling mengingatkan dengan keluarganya. Asam pajaki, apuasaki, jagai sampaja 5 waktu ta, atinuluki mengaji. Karena laki-laki dan perempuan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, perempuan itu adalah pakaiannya laki-laki, begitu pula pakaiannya perempuan adalah laki-laki. Jadi saling mengingatkan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini saling mengingatkan, yaitu sifat ngarangi ki. Karena kebahagiaan di dalam rumah tangga kalau kita bisa saling menunjukkan di dalam kebaikan. Yang ketiga, kita harus saling mencurahkan perhatian. Kalau kita ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, mulai dari pengantin muda sampai pengantin tua, kita harus saling memperhatikan antara suami dan istri. Sering-sering suami menyanjung-nyanjung istrinya, istri juga menyanjung-nyanjung suaminya. Apa kata pepatah? Ya minimal kita mengucapkan, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang terang. Beribu-ribu gadis yang cantik, hanya satu yang kusayang. Ikan hiu bergoyang-goyang, saya ingin mengucapkan I love you sayang. Jadi kalau sudah diucapkan begitu, maka kita saling menyanjung. Jangan kita orang lain istrinya orang yang kita perhatikan, tidak perhatikan istri kita sendiri. Ini sering terjadi kesalahan. Anunna bawa tahu magalonita, anunna kebulai edena magalonita, padahal iya matu nati karo tahu pada matu nati kebolade. Jadi itulah yang perlu kita pahami, rival kita sudah berkeluarga, ada tanggung jawab yang kita beban. Ada perasaan yang harus kita jaga. Itu yang ketiga, kalau kita ingin keluarga harmonis, harus saling mendukung, saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Aja tahudangi beneta makada awe mak bau boleh nasu. Maka demagi na boleh nasu na sabab badda na badda unyi si mata na fake. Ini saling merendahkan antara suami dan istri. Sekalinya istrinya membalas, awe lakiku sangat hitam manis. Dia hitam manis tapi bolong kapu. Bolong na sengang. Padahal itu tidak boleh karena bisa mengurangi daripada cinta di dalam rumah tangga. Yang keempat yang perlu kita perhatikan, harus bisa saling meluangkan waktu. Baik rival nanti maupun istrinya, walaupun kita dalam keadaan sibuk, tetapi kita harus meluangkan waktu untuk namanya quality time. Apa yang dimaksud quality time? Yaitu meluangkan waktu yang berharga untuk keluarga. Seperti membawa jalan-jalan istri ke mall. Kalau sudah sampai di mall, kasih tahu istrinya kita mau beli apa. Tunjuk saja yang ada di situ. Insya Allah itu akan membahagiakan istri. Suami yang bekerja untuk istrinya, apabila membelanjakan hartanya untuk istrinya dan anak-anaknya, maka itu harta yang dikeluarkan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di iro urenewe narikongka warang parata ya balancengi beneta, ya liangi badda beneta, ya liangi pakeya beneta, ya mana ro
risesena Allah taala mancaji pasti dekat. Jadi bagaimana ukuran cinta ini? Maka deto riolota. Ya maka deto riolota na iya malek kuriidi tabulu tatanete lapa manamua. Aga batuan na iyaro iya malek kuriidi na iya papujiku riidi tabulu. Bukan lagi bukan gunung, bukan daratan, bukan lautan. Apapun yang saya miliki, maka saya akan persembahkan untuk keluarga yang tercinta, untuk istri yang tercinta. Jadi itu yang harus ditanamkan oleh suami kepada istrinya, bahwa apapun yang kita miliki, kita persembahkan untuk istri kita yang tercinta dan keluarga kita. Yang kelima yang perlu diperhatikan, harus saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, pergaulilah perempuan itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kita tidak menyukai sesuatu dengan istri kita, fa asa an takrahu syai'an, mudah-mudahan apa yang kita tidak sukai dengan istri kita, wa yaj'alallahu fihim khairan katsira, Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Karena perlu kita pahami, antara Repal dan Erina tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada orang yang apa yang kita inginkan itu memiliki segala-galanya. Pasti nanti Erina ada kekurangannya. Begitu pula nanti Repal pasti ada kekurangannya. Jadi harus saling memahami. Jadi bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Yang kelima, apabila kita ingin mendapatkan keluarga yang harmonis. Yang terakhir yaitu kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah harus sandang, papan, dan pangan. Apa yang dimaksud sandang? Artinya narekomelo ki memang membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebelum mak bene ki idi urane ifa bene makunreye harus ipersiapkan aleta deno mak kada mak bene ki bawang melo berhubungan antara suami dan istri. Bukan itu yang dimaksud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tetapi sandang, papan, dan pangan. Apa yang dimaksud sandang? Yaitu melengkapi pakaian untuk istri kita. Pangan yaitu memberikan makan dan minum. Papan memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri kita. Itu kewajibannya seorang suami terhadap istrinya. Kalau kita bekerja, kita ingin menghidupi istri kita. Karena kalau cuma berhubungan antara suami dan istri, nanti marah mertua kita. Jadi itu, begitu pula istrinya. Harus kita pahami kewajiban kita terhadap suami. Apa yang pertama kewajibannya? Memperhatikan suami kita, memberikan makan. Makan itu ada dua macam, makannya di atas dan makannya di bawah. Jadi kalau dua itu diperhatikan, insya Allah aman dunia dan di akhirat. Artinya makannya di atas, andrewel lebo ya si bawah, andrewel lebo ya wae. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya rasa tidak perlu panjang lebar, biar sedikit yang penting bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan antara Repal dan Irina. Dan kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang, kemudian hidup semati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doanya. Iya. Dan yang terakhir adalah pembacaan doa oleh Ustadz Haji Rusli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua mempelai
diberikan cinta dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun rumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd walakal syukur kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma ja'al hadzal aqda aqdan mubarakan ma'suma wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa khisaman waqfihima mu'natad dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah akad ini sebagai ikatan yang diberkahi dan dilindungi. Tanamkan di antara keduanya kerukunan dan ketetapan yang langgeng. Jangan engkau jadikan di antara keduanya perpecahan, perpisahan dan permusuhan, dan cukupi keduanya bekal hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama allafta Sayyidina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa. Rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah. Rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaiha. Rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah Al-Kubra, dan rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Ali dan Fatimah Az-Zahra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina jadaing ku palau
saja, kali ini kami sebagai pimpinan musik sampai Ramania untuk mempercepat waktu, memperpanjang acara pada siang hari ini. Langsung saja kami tampilkan sesi yang pertama dulu, yaitu satu vokalis kita yang berasal dari Pondok Pesantren Darul Ihsan, Ananda Nurjana Alwi, akan bawakan satu lagu Al-Arabian dengan judul Enal.
صلوا على النبي محمد الله يحفظك يا سلام يا بوي يا سمر يا سمر الرحمن قايم زول ما شاء الله يا سلام يا سلام حلوة makasih bang baik ya ya صبر يا قلبي يا صابر على حكم الزمان يصار صبر يا قلبي يا صابر ربنا قادر بنور كل يا المحبين دلونا طريق الشعوان يا قلبي يحسن منكم منكم انا قلبي شوفكم الشهيد عنك الله عنك الله عنك الله يا العشيق على من شعر يا هوني غير
بأسمائي التاريخ وبطل بي Mario Soting, Masya Allah khair. Masya Allah, segera.